Wajah Yuan Gaohan penuh ketakutan dan kemarahan. Matanya menyemburkan api dan cahaya di tubuhnya berkedip-kedip tanpa henti. Itu memang pertanda kelelahan yang luar biasa, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia akan dibawa masuk, dia ketakutan saat bangun. Li Yunxiao tersenyum. Potensi seseorang tidak terbatas. Jika saya tidak menekannya, bagaimana bisa dirangsang? Saya khawatir Anda akan menghilang begitu saja. Wajah Yuan Gaohan dingin. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Dia masih memandang Gonfalon pemakan jiwa dengan waspada dan mendengus. Menjauhlah dariku. Li Yunxiao tersenyum dan memutar Gonfalon pemakan jiwa beberapa kali di tangannya sebelum menyimpannya. Ketakutan terhadap ras pemakan jiwa terlalu kuat untuk tubuh jiwa. Dia melihat sekeliling dengan muram. Yuan tua, mari kita bekerja sama dan memikirkan cara untuk meninggalkan tempat sialan ini. Menurutmu di mana ini? Saat itulah Yuan Gaohan mulai melihat sekeliling. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia tanpa sadar berteriak, "Ruang independen?" Li Yunxiao mengangguk, "Itu benar. Seharusnya itu ruang yang mandiri, tapi kita tidak tahu di mana tempatnya. Tidak ada energi, dan kita tidak dapat melihat bulan atau bintang yang terang. Ini harus menjadi ruang independen yang tertutup." Wajah Yuan Gaohan langsung berubah jelek. Di ruang seperti ini, kecuali seseorang memiliki kekuatan Kaisar Wu yang dapat menghancurkan kehampaan, akan sulit untuk keluar. Jika dia memiliki kekuatan cahaya bintang, itu akan baik-baik saja. Dia bisa berkultivasi di sini dengan damai, dan ketika dia menerobos kekuatan roh peringkat 9, dia secara alami akan mampu menembus kehampaan. Tapi seluruh langit redup, belum lagi cahaya bintang, bahkan tidak ada sedikit pun energi. Agak aneh, tidak ada energi di udara. Sekalipun itu adalah ruang mati, ia tidak akan menghilang dengan begitu bersih. Dan kita dibawa ke sini oleh angin astral, jadi pasti ada jalan keluarnya. Li Yunxiao bingung dan segera mengutarakan pikirannya. Yuan Gaohan juga tertegun sejenak, tapi merasa itu sangat masuk akal. Keduanya merenung dalam waktu lama, tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Akhirnya Li Yunxiao berkata, "Mari kita lihat. Saat kita masuk, tidak ada perasaan bepergian melalui ruang angkasa. Tampaknya terhubung dengan tanah sunyi kuno." Yuan Gaohan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan berkata dengan terkejut, "Apakah menurutmu ini adalah hukum waktu yang menyegel angin astral primordial?" Li Yunxiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sama sekali tidak." Melihat ekspresi bingung di wajah Yuan Gaohan, dia tersenyum dan menjelaskan, "Ini adalah gurun, lihat pasirnya. Tidak ada jejak angin kencang yang menyapunya. Seolah-olah sudah ada di sini selama ribuan tahun. Jika primordial astral gale disegel di sini, pasti akan ada jejak di pasir." Yuan Gaohan menghela nafas lega. Jika dia disegel oleh hukum waktu, dia tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika dia berhasil menembus level 9. Li Yunxiao mengeluarkan kereta perang Raja Harimau, dan mereka berdua menaikinya. Kereta itu berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang di udara. Hamparan pasir kuning yang luas tampak gelap dan suram, dan tidak ada jalan keluar atau harapan yang terlihat. Suasana di kereta perang Raja Macan menjadi semakin berat. Keduanya memiliki wajah muram. Setelah terbang beberapa jam, pemandangannya masih sama. Hanya orang yang menciptakan ruang independen yang mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Hanya surga yang tahu betapa luasnya itu. Selain itu, beberapa ruang hidup yang mandiri karena kehilangan kendali akan terus berkembang dan akhirnya berkembang menjadi dunia mandiri yang semakin tidak terbatas. Hei, ruang mandiri ini tidak mungkin tidak terbatas, kan? Yuan Gaohan akhirnya mau tidak mau bertanya. Awalnya, dengan statusnya sebagai alkemis tingkat 9, seharusnya pihak lain yang menanyakannya. Tetapi dia menyadari bahwa kesabaran Li Yunxiao tampaknya lebih baik daripada kesabarannya. Jadi dia mau tidak mau berbicara terlebih dahulu. Wajah Li Yunxiao muram. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan wajahnya tanpa ekspresi. "Hei, aku bertanya padamu." Yuan Gaohan mendorong telapak tangannya dan berkata dengan marah,
Bisakah kamu menunjukkan rasa hormat kepada seniormu? Baru kemudian Li Yunxiao memalingkan wajahnya dan berkata dengan ekspresi yang sangat jelek, "Kita mungkin benar-benar tamat. Ini seharusnya hanya ilusi yang berputar di tempat, tanpa kekuatan Kaisar Wu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kenapa apakah kalian semua suka melakukan ini?" Dia baru saja datang dari Demon Plain. Di cermin, dia juga terus berputar di tempatnya. Ilusi. Jantung Yuan Gaohan tiba-tiba melonjak. Dia juga sepertinya telah memikirkan kemungkinan ini. Pandangannya terfokus ke bawah, dan dia mulai mengamati sekeliling. Tapi yang ada hanya pasir kuning tak berujung, tidak ada referensi, dan dia tidak bisa melihat apapun sama sekali. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika itu adalah ilusi, dengan tubuh jiwa cahaya bintang lapisan ke-8 saya, tidak ada alasan mengapa saya tidak dapat merasakannya." Li Yunxiao menghentikan kereta perang Raja Harimau dan mendarat di pasir kuning. Baru setelah itu dia keluar dari kereta. Melihat ke langit yang gelap, dia berkata dengan suara serius, "Ini hanya berarti bahwa orang yang mengatur formasi sangat terampil. Namun, ini hanya dugaan saya, dan ini adalah dugaan terbaik. Situasi terburuknya tentu saja ruang independen ini meluas tanpa batas. Jika itu hanya ilusi, masih ada secerkah harapan untuk muncul. Jika itu adalah ruang yang meluas tanpa batas, maka semuanya benar-benar berakhir." Yuan Gaohan juga memahami hal ini. Dengan ekspresi berat, berjalan ke suatu tempat, tidak jauh dari kereta Raja Harimau, duduk bersila, dan mulai menggunakan semacam teknik cahaya keemasan, berkibar di sekujur tubuhnya, seperti kupu-kupu. Dia tidak memiliki sumber energi untuk diisi ulang. Setiap kali dia menggunakan suatu teknik, itu adalah konsumsi yang sangat besar. Tetapi tidak ada jalan keluar. Stagnasi dalam waktu yang lama akan menjadi lebih buruk. Li Yunxiao juga tidak mengganggunya. Dia tahu bahwa ini adalah teknik jiwa yang sangat kuat, memungkinkan jiwa menyatu dengan lingkungan sekitarnya, memahami semua hukum dan kekuatan langit dan bumi. Hal yang paling tabu adalah diganggu. Segera, Yuan Gaohan perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tentu saja, memang ada susunan di sini. Saya bisa merasakan yin qi yang menyedihkan di sekitarnya. Pasir kuning ini juga tampaknya hanya ilusi." Li Yunxiao berkata, "Bisakah kamu memecahkannya?" Kekuatan jiwa Yuan Gaohan jauh di atasnya. Bahkan jika Yuan Gaohan tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia tidak punya harapan. Yuan Gaohan meliriknya dan berkata, "Susunan itu sudah berpengalaman ribuan tahun, sudah rusak, tapi masih membuat jantungku berdebar-debar. Saya tidak bisa memecahkannya sendiri, saya butuh bantuan Anda." Li Yunxiao berkata dengan curiga, "Saya membantu Anda." "Kakak, kamu adalah tubuh jiwa cahaya bintang tingkat ke-8. Berbicara tentang pemecahan susunan, aku bahkan tidak bisa menyentuhmu." Yuan Gaohan berkata, "Anda juga melihat kekuatan jiwa saya belum mencapai tingkat ke-8. Apakah Anda menelan pil pemelihara pikiran poros surga sebelumnya?" Li Yunxiao memutar matanya dan berkata dengan dingin, "Nak, matamu sangat tajam. Sayang hanya ada satu." Yuan Gaohan mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, itu akan merepotkan, kecuali..." Ketika dia mengatakan ini, dia menjadi sedikit ragu-ragu, seolah-olah itu sedikit merepotkan. Li Yunxiao berkata, "Apa yang ingin Anda katakan saat ini? Kecuali Anda ingin saya mengambil sabun, saya akan menyetujui apapun." Yuan Gaohan bergidik dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia memandang ke arah Ye Futian dengan ketakutan, lalu menunjukkan ekspresi serius dan berkata dengan susah payah, "Kecuali jika kamu menggunakan budak jiwa emas di Gonfalon pemakan jiwa untuk bekerja sama denganku. Tetapi jika kamu melakukan itu, budak jiwa emasmu akan terluka parah, dan bahkan mungkin hilang. Budak jiwa adalah inti dari klan pemakan jiwa. Pada dasarnya, selama Gonfalon ada, budak jiwa akan ada. Dan jika Gonfalon mati, budak jiwa akan mati. Jika mereka menawarkan budak jiwa, tidak ada bedanya dengan membunuh mereka." Jadi ketika Yuan Gaohan mengatakan ini, dia juga sangat gugup, takut Li Yunxiao akan berselisih dengannya. Benar saja, wajah Li Yunxiao menjadi dingin.
Dan dia berkata dengan dingin, "Tahukah kamu betapa pentingnya Gonfalon pemakan jiwa bagiku?" Yuan Gaohan merasakan hawa dingin pada dirinya dan segera berkata dengan malu-malu, "Tentu saja aku tahu, tapi saat ini jika kita tidak mencobanya, kita semua akan mati." Wajah Li Yunxiao dingin dan dia berkata dengan tegas, "Kehilangan Gonfalon pemakan jiwa hidup lebih buruk daripada kematian." Kekecewaan muncul di mata Yuan Gaohan. Meski hasil ini mengecewakan, namun bukan hal yang tidak terduga. Dia berkata dengan getir, "Dengan cara ini, jika kita tidak dapat membuka susunan ilusi ini, kita hanya bisa menunggu mati dengan tenang." Tetapi, wajah Li Yunxiao sedikit melembut dan mengungkapkan ekspresi sedih. "Tapi kita tidak bisa menunggu untuk mati seperti ini." Sebagai alkemis peringkat 9 wilayah suci, jika Anda dapat memberikan kompensasi sedikit kepada saya masih bersedia menawarkan jiwa melahap Gonfalon. Toh saya masih bisa membedakan mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Yuan Gaohan tertegun, lalu segera berkata dengan gembira, "Selama kamu bisa mengalahkan Gonfalon pemakan jiwa, semua orang bisa berhasil melarikan diri dari sini. Apa yang kamu inginkan, katakan saja." Li Yunxiao memandangnya dan berkata, "Benarkah?" Yuan Gaohan hendak setuju, tapi tiba-tiba berpikir bahwa orang di depannya sepertinya tidak sesederhana itu, dan segera menghentikan dorongan hatinya. Dia mengerutkan kening. "Katakan padaku apa yang kamu inginkan dulu." Li Yunxiao mengungkapkan sedikit senyuman murni dan berkata, "Kehilangan Gonfalon pemakan jiwa hampir tidak mungkin untuk menebus kehilanganku. Terutama ini adalah budak jiwa emas. Kamu juga harus mengetahui hubungan antara keduanya. Jadi bagi saya, kompensasi apapun ibarat setetes air di ember, bukan?" Yuan Gaohan mengerutkan alisnya dan sedikit mengangguk. Rupanya, dia setuju dengan apa yang dia katakan. Dan Li Yunxiao menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. "Dan meskipun saya sudah lama tidak mengenal Anda sedikit banyak memiliki kesalahpahaman tentang saya. Biarpun kita kabur dari sini, aku tidak berani pergi ke wilayah suci bersamamu untuk meminta kompensasi. Kerugiannya mungkin lebih besar lagi, bukan begitu?" Yuan Gaohan mendengus dingin dan berkata, "Apa yang kamu maksud dengan kesalahpahaman? Kamu..." Li Yunxiao melambaikan tangannya dan langsung menyela kata-katanya. Oke, kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan dalam beberapa kata. Bagaimanapun inilah situasinya. Aku pasti tidak akan mengeluarkan Gonfalon pemakan jiwa dengan cuma-cuma. Bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak bertukar sekitar 100 makna kitab kuno dengan saya?" "Hah? Kitab suci kuno? 100?" Yuan Gaohan menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah drastis dan berkata dengan marah, "Menurutmu apa kitab suci kuno itu? Apakah menurut Anda itu adalah novel erotis yang ada di mana-mana di jalan? Mereka dapat dengan mudah menulis beberapa ratus hingga 1000 kata. Lalu berapa yang ingin kamu berikan?" Li Yunxiao mengusap hidungnya dan berkata dengan malu-malu, "Saya telah menawarkan budak jiwa emas saya. Anda cukup menjelaskan beberapa kitab suci. Tidak ada ruginya bagi Anda. Siapa yang kalah, siapa yang berharga, Anda pikirkan sendiri. Jika tidak perlu berbicara. Ketika tubuh jiwa cahaya bintang 8 lapis, Anda menghilang hanya dengan beberapa kitab kuno. Apakah Anda masih dapat kembali ke peringkat ke-9? Apakah Anda masih bisa stabil di puncak?" Wajah Yuan Gaohan langsung berubah jelek. Kata-kata Li Yunxiao menyodok titik lemahnya. Pihak lain adalah anak kecil dari ras pemakan jiwa. Dan bukan masalah besar jika dia mati. Tapi dia berbeda. Dia adalah alkemis peringkat 9 di wilayah suci. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.